terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tansur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir tahun Hijriah. Waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bulan. Bertepatan dengan bulan Juni, ya. Zulhijjah merupakan salah satu bulan hurum, bulan yang mulia dan dimuliakan bagi umat Islam, sekaligus bulan terakhir. Sehingga kita coba tema kita pada kesempatan ini bagaimana mengevaluasi amalan atau mengevaluasi diri di akhir tahun. Karena setiap kita sampai pada suatu momen menjalani perjalanan kehidupan, ada dua minimal kita lakukan. Yang pertama adalah kita bersyukur karena masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk sampai pada suatu momen tertentu. Kemudian kedua, kita diperintahkan untuk selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi iman dan ketakwaan kita. Kenapa? Karena kita hadir di dunia ini, ya, kita dihadirkan di dunia itu tidak terlepas dari dua peran sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah sebagai hamba untuk menyembah hanya kepadanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada aku. Kemudian kedua, ya, kita hadir untuk mengelola bumi. Mengelola bumi menjadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang akan juga dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi silih bergantinya kehidupan kita ini sebenarnya adalah silih berganti antara melaksanakan peran kehambaan, ya, yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual bagi kita umat Islam. Kita sholat ketika tiba waktu sholat. Kemudian melaksanakan fungsi dan peran kehalifaan dalam berbagai profesi. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen, sebagai gubernur, sebagai bupati. Itu adalah peran kehalifaan. Nah, ini perlu kita mengevaluasi. Harus kita evaluasi karena terkait dengan iman dan ketakwaan. Jadi peran kehambaan dan kehalifaan itu sebenarnya itu berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Berkaitan dengan titian jalan kehidupan kita. Yang Allah sudah menyampaikan bahwa jangan kamu meninggalkan dunia ini, ya, sebelum mampu berserah diri kepada aku. Ya. Karena kita yakini bahwa masih ada 3 stasiun kehidupan setelah dunia ini, ya, yaitu alam barzakh, alam kebangkitan, dan alam kembali kepadanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Pahamilah semua hai umat manusia bahwa awalnya ini kita berasal dari suatu ketiadaan, berasal dari maut. Kemudian kita hidup mulai dari alam rahim,
ya, diproses di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian kita keluar dari rahim untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Jadi kita lanjutkan, tetapi kita sudah komitmen. Sudah menggenggam syahadat di dalam rahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita sudah pernah, sebenarnya semuanya sudah pernah mengenal Tuhan. Sudah pernah bersumpah di hadapan Allah di dalam rahim bahwa kita siap menghambakan diri. Mengakui Tuhan sebagai hamba dan mengakui diri kita sebagai hamba dan siap untuk menghambakan diri. Nah, Allah menyampaikan sebelum kamu pindah ke alam barzah, ya, jangan kamu pindah sebelum mampu berserah diri kepada aku. Nah, bagaimana caranya kita bisa berserah diri? Tangganya adalah takwa. Bagaimana kita bisa bertakwa? Tangganya adalah iman. Nah, takwa itu adalah amalan yang dilandasi iman. Nah, inilah yang kita akan coba bagaimana kita mengevaluasi, ya. Bagaimana kita mengevaluasi posisi iman dan ketakwaan kita di akhir tahun ini, ya. Karena perlu saya sampaikan bahwa evaluasi keimanan dan ketakwaan, kalau kita bisa bagi, ya, yang pertama ada evaluasi harian. Jadi setiap hari itu sebenarnya ada evaluasi. Makanya dianjurkan setiap mau tidur, setelah kita beraktivitas selama 24 jam sebelum tidur itu kan kita dianjurkan untuk merenung apa yang dilakukan tadi siang, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian kita tidur. Nah, kemudian ada evaluasi pekanan. Ya, setiap pekan bisa kita evaluasi diri kita. Kemudian ada evaluasi bulanan. Dan terakhir ada evaluasi tahunan. Nah, inilah kita akan tekankan pada kesempatan ini, mengevaluasi amalan-amalan tahunan kita. Karena ini sudah akhir tahun. Nah, itu nanti sangat bermanfaat untuk membuat suatu program bagaimana kalau Allah masih mengkasih kesempatan kita untuk masuk pada bulan Muharram nanti tahun baru, itu kita menggunakan sebagai dasar untuk membuat lagi progres di Muharram itu, mempersiapkan diri untuk selama 1 tahun. Kenapa ini penting? Karena Allah menyampaikan, barang siapa yang saat ini sama aja kemarin, itu rugi. Apalagi kalau lebih buruk kemarin, ya tahun ini lebih buruk dari kemarin, itu laknat. Yang beruntung ketika kualitas diri dan amalan kita tahun ini lebih baik daripada kemarin. Jadi perlu kita evaluasi. Nah, untuk kita lanjutkan nanti bagaimana cara mengevaluasinya, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda.
Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kita kembali ya, karena ini sudah akhir tahun, jadi kita harus melakukan evaluasi tahunan. Nah, evaluasi tahunan sebenarnya itu adalah merupakan kumpulan dari evaluasi bulanan. Misalnya tadi, kalau kita mulai membuat suatu progres, bagaimana menata tadi program-program kehidupan kita, baik yang terkait dengan iman maupun yang terkait dengan ketakwaan mulai Muharram. Apa yang dilakukan di Muharram itu, kemudian itu setelah Safar, apa yang dilakukan? Dan bisa nanti kita koreksi diri kita karena setiap bulan itu ada tawaran-tawaran amalan. Tawaran-tawaran amalan untuk bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Taruhlah misalnya di Muharram. Di Muharram itu kan ada di situ puasa Asyura nanti. Ya. Kalau di kampung ya bukan hanya di kampung, itu ada juga membuat bubur Asyura. Nah, itu bagus itu ya, bubur saja. Tapi di situ sebenarnya disunahkan untuk berpuasa, jadi sebaiknya bubur Asyura itu digunakan untuk buka puasa bersama. Nah, setiap misalnya tahun ada 4 bulan hurum. Allah menawarkan di situ, di bulan hurum itu ada ruang untuk bagaimana kita mengumpulkan amalan-amalan, mengisi pundi-pundi amal kita, mengisi rekening spiritual kita. Misalnya di 4 bulan haram itu ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Allah menyampaikan pada bulan itu, latih dirimu jangan menganiaya diri. Jangan menganiaya diri, jangan tebarkan kebencian. Ya. Jangan membuat keonaran di 4 bulan hurum itu. Tetapi di setiap bulan hurum itu ada lagi spesifik. Ya. Ada spesifik, misalnya di Zulhijjah ini ada yang spesifik. Spesifik karena di bulan Zulhijjah ini ada prosesi ibadah haji yang luar biasa. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa tujuan ibadah haji sebenarnya itu meningkatkan ya ketakwaan kita menuju pada penyerahan diri. Ya. Jadi menuju penyerahan diri dan membutuhkan ada 4 karakter untuk menuju pada penyerahan diri. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah kesabaran. Yang ketiga adalah pengorbanan. Yang keempat adalah keikhlasan. Ini 4 yang dilatihkan sebenarnya di ibadah haji yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Nah, saya sudah sampaikan bahwa keempat karakter ini bisa dilatihkan di mana saja. Bisa dilatihkan di Makassar, di mana saja kita berada, kapan saja kita bisa latih diri kita untuk taat. Ya, melalui perenungan, kemudian kita bertobat ya. Kemudian bagaimana kita berniat, berkomitmen untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Ya, kemudian kita selalu bergerak, tetapi setiap pergerakan kita itu menuju pada satu titik, mencari ridha Allah. Dan setiap kita bergerak mencari rezeki, selalu kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Selalu kita mensucikan Allah. Selalu kita berusaha mentauhidkan Allah. Selalu kita berusaha bagaimana menghadirkan dalam tanda petik hadirnya kejujuran di profesi, hadirnya tanggung jawab, hadirnya motivasi kerja di profesi kita. Nah, sehingga lahir tadi empat karakter untuk mengantar kita menuju pada penyerahan diri.
Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya evaluasi amalan tahunan itu merupakan kumpulan ya dari amalan-amalan setiap bulan yang kita lakukan. Tadi ada 4 bulan hurum, kemudian ada di bulan di bulan Rabiul Awal. Di situ kan ada syiar melaksanakan Maulid. Ya, di situ juga peluang untuk kita mendapatkan amalan-amalan baik. Ya. Di situ ada Maulid. Ya, Maulid itu bukan bid'ah, karena Maulid itu sebenarnya kan di situ kita membuktikan cinta dan bentuk sayang kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita memperingati kelahirannya. Nah, setelah itu Rabiul Awal di bulan apa lagi? Rajab. Di Rajab di situ ada. Ya, selain tadi dilarang menganiaya diri karena Rajab itu merupakan salah satu bulan hurum. Kemudian kita melaksanakan lagi peringatan Isra Mi'raj. Nah, di situ banyak lagi peluang amal-amal yang bisa kita lakukan, bisa kita kumpulkan untuk mengisi pundi-pundi amal sehingga kita bisa mengevaluasinya di akhir tahun. Ya, di bulan Rajab itu karena di situ peristiwa Isra Mi'raj, kita coba memperbanyak juga Mi'raj kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Bahwa sesungguhnya salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Di situ kita latih diri kita memperbanyak salat-salat sunnah. Kalau belum terbiasa kita tahajud, di situlah sangat sangat bagus untuk kita latih memperbanyak mi'raj pada bulan Rajab itu. Sebelumnya ada bulan apa lagi? Ada bulan sebelum Rajab itu ada kan bulan yang dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa. Sya'ban, bulan Sya'ban, dan di situ latihan untuk berpuasa sunnah. Ya, bahkan di situ kan ada nifus Sya'ban. Ya, terkadang lagi dipertengkarkan ini di mana dalilnya nifus Sya'ban. Padahal Rasulullah di situ sudah menyampaikan kepada kita bahwa puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu terkadang menghampiri jumlah puasanya di Ramadan. Nah, kalau Rasulullah berpuasa menghampiri jumlah puasanya Ramadan, kenapa mau dipertengkarkan lagi yang nifus Sya'ban itu yang satu ya. Nah, inilah yang membutuhkan kita harus belajar bagaimana kita bijak di dalam beragama, bijak kita di dalam melakoni kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nah, kemudian apalagi? Nah, tadi bulan bulan Ramadan itu sudah jelas. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Di situ diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kehidupan. Kita diperintahkan untuk berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi takwa yang kita genggam atau yang kita raih di bulan Ramadan itu, itulah sebenarnya sebagai bekal untuk bagaimana masuk ke bulan Zulhijjah. Bekal untuk melaksanakan ibadah haji bagi saudara kita yang memiliki kemampuan dan sudah sampai gilirannya untuk ke tanah suci. Jadi makanya dikatakan bahwa bekal untuk ke tanah suci atau berhaji itu adalah takwa. Nah, kalau bekal kita untuk bagaimana mengoptimalkan 10 hari pertama Zulhijjah itu juga takwa. Ya, kita tingkatkan misalnya amalan-amalan di Zulqa'dah itu kan jangan menganiaya diri. Kemudian di bulan Syawal itu kita ada Idul Fitri, kemudian ada lagi puasa Syawal di situ 6 hari. Itu semuanya peningkatan ketakwaan secara berlanjut, secara berkelanjutan. Sampai mencapai nanti takwa yang sebenarnya takwa. Karena itulah perintah Allah. Jangan kamu pindah ke alam kubur sebelum mampu berserah diri. Nah, untuk menuju pada penyerahan diri adalah takwa yang sebenarnya takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini aja ya. Kemudian setelah Syawal masuk ke Zulqa'dah. Berlaku lagi tadi itu, jangan menganiaya diri karena 4 bulan itu berlaku itu. Janganlah kamu menganiaya dirimu di 4 bulan hurum. Berarti berlaku di Zulqa'dah, berlaku di Zulhijjah, berlaku di Muharram, berlaku di Rajab. Sambil ada lagi tambahan-tambahan amalan spesifik. Tadi di Zulhijjah saya sampaikan ada ibadah haji,
ada ibadah kurban, apalagi ada puasa ayam, ada puasa Arafah, ada puasa 8 Zulhijjah, puasa Tarwiyah, bahkan bisa 1 sampai 9. Nah, jadi itulah yang kita hitung-hitung, kita evaluasi di bulan Zulhijjah ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan dan bahan renungan, saya ulang lagi, bahwa kita melakoni hidup ini, itu hanya melakoni 2 peran, yaitu peran kehambaan yang implikasinya pada amalan-amalan ritual, sholat, puasa, zakat, kunjungan Baitullah. Kemudian kedua adalah kita diciptakan, dihadirkan di bumi ini sebagai Khalifatullah untuk mengelola bumi dan memakmurkan, ya, mengelola dan memakmurkan. Jangan merusak lingkungan. Ya. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan kualitas keberagaman kita itu tadi iman sebagai dasar untuk beramal, itulah takwa, dan paling puncak adalah berserah diri, muslim. Tetapi bagaimana caranya menuju kaum muslimun? Harus tangganya adalah takwa. Bagaimana takwa tadi? Ya perbaiki amalan yang terkait dengan ibadah ritual kita, kemudian perbaiki amalan kita yang terkait dengan fungsi kehalifaan. Saya biasa katakan, yang terkait dengan fungsi kehalifaan itu hanya 2, berkaitan dengan interaksi manusia, hubungan kemanusiaan. Yang kedua, kehalifaan yang terkait dengan berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, sehingga 3 yang harus diperbaiki untuk memperbaiki tadi ketakwaan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaikan hubungan kita dengan sesama manusia, dan jangan merusak lingkungan. Perbaiki hubungan kita dengan alam ini. Jadi 3 pilih perbaiki. Nah, yang itu yang dievaluasi. Evaluasi bagaimana amalan-amalan bulanan tadi, kemudian kita evaluasi dan kita bisa memprediksi bagaimana rekening spiritual kita untuk menjadi dasar untuk menyusun progres lagi di Muharram nanti. Kemudian ada evaluasi harian. Evaluasi harian di situ itulah ada wajib kan? Karena di setiap kegiatan-kegiatan kita ini hanya tadi itu, bahwa amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang terkait dengan amalan ritual, terkait dengan muamalah,
atau terkait dengan ghairul mahdah ya. Ada wajib ya. Tahunan yang wajib itu adalah puasa ya, yang diwajibkan di bulan suci Ramadan. Kemudian zakat fitrah. Apalagi zakat mal kalau sampai nisabnya, berarti hanya itu sebenarnya yang wajib. Jadi salat itu harian harus wajib, kemudian wajib tahunan itu puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah, kemudian zakat mal yang sampai nisabnya. Berarti kalau begitu yang lain itu semuanya posisinya adalah dianjurkan dan disunahkan. Dan perlu saya sampaikan, inilah nanti sebenarnya yang menjadi pembeda kita tampil dengan yang lain. Saya ulang lagi para pemirsa bahwa berdoalah semua sampai pada suatu posisi nanti bahwa kita merasa kehilangan kalau tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah. Karena tadi wajib itu sangat terbatas. Jadi peluangnya untuk kita melejit mendekat kepada Allah, beda tampil dengan yang lain, perbanyak yang sunnah. Nah, makanya Allah menyampaikan di surah ketiga, 31 itu ya, ketika hambaku nanti sudah mencapai pada makam, sudah merasa kehilangan, masaharan iku dinafegau sunnah-sunnah merasa kehilangan kalau tidak tahajud, tidak duha, merasa kehilangan kalau tidak puasa sunnah. Apa yang disampaikan Allah dalam hadis qudsi itu, akulah yang datang menata mulai dari caranya berpikir, caranya mengambil keputusan, seluruh gerakan-gerakan tubuhnya aku yang pandu. Masya Allah. Rupanya para pemirsa, ini adalah perjuangan, ini adalah jalur untuk kita selalu mendekat kepada Allah dan selalu mendapat bimbingan secara berkelanjutan dari Allah. Apapun yang kita lakukan insya Allah melalui itu akan dibimbing oleh Allah, karena kita melakukan proses pendekatan melalui memperbanyak yang sunnah-sunnah. Itu saya kira itu yang sangat penting itu. Nah. Jadi ini evaluasi. Sekali lagi evaluasi, karena ini sudah bulan terakhir. Jadikanlah nanti hasil evaluasi kita itu untuk membuat suatu progres di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan lagi kita kesempatan untuk lanjut lagi kehidupan kita selama 1 tahun ke depan. Dan kita bisa mendapatkan lagi bulan Zulhijjah tahun 1447. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mohon maaf ketika ada hal yang keliru tolong diluruskan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.